Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kesayanganku semua, pastinya kalian selalu sehat dan bahagia bukan? Kali ini kita akan belajar tentang penerapan persamaan linier satu variabel dalam soal cerita. Anakku sekalian, untuk menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk cerita, langkah-langkah berikut dapat membantu mempermudah penyelesaian. Langkah yang pertama, jika kita memang memerlukan sketsa atau diagram, misalnya soal berhubungan dengan geometri, maka kita buat sketsa atau diagram terlebih dahulu dari kalimat terbuka. Selanjutnya, kita terjemahkan kalimat cerita menjadi kalimat matematika dalam bentuk persamaan. Setelah persamaannya terbentuk, maka kita selesaikan persamaan tersebut. Dan jika penyelesaiannya sudah kita dapatkan, maka penyelesaian persamaan tersebut kita kembalikan ke soal cerita semula. Sebagai contoh yang pertama. Adik mendapat tugas untuk mengerjakan PR sebanyak 20 soal. Setelah dikerjakan X soal, tersisa 7 soal. Soal pertama, susunlah persamaan dalam X, kemudian selesaikanlah. Dan B, tentukan banyak soal yang sudah dikerjakan. Dari kalimat bahwa banyak soal adalah 20 dan dikerjakan sebanyak X soal sehingga tersisa 7, maka bisa kita susun persamaan 20 dikurangi X sama dengan 7. Jadi dari 20 soal sudah dikerjakan sebanyak X, maka sisanya sama dengan 7. Dari persamaan yang kita susun ini, kemudian kita selesaikan. Ruas kiri kita kurangi dengan 20 sehingga 20 dikurangi 20 adalah 0. 0 min X adalah negatif X sama dengan 7 juga dikurangi dengan 20 agar ekivalen ya. Selanjutnya, negatif X sama dengan negatif 13. Kemudian, ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan negatif 1, sehingga negatif X kali negatif 1 adalah X, dan ruas kanan negatif 13 kali negatif 1 adalah 13. Sehingga banyak soal yang sudah dikerjakan adalah 13 soal. Selanjutnya, soal yang kedua. Jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 36. Soal A, jika bilangan pertama adalah N, nyatakan bilangan kedua dalam N. Soal B, susun persamaan dalam N dan selesaikanlah. Soal yang ketiga atau yang C, tentukan dua bilangan ganjil yang dimaksud. Dari soal cerita atau kalimat cerita nomor 2 ini, maka jika bilangan ganjil yang pertama dinyatakan dengan N, maka bilangan ganjil selanjutnya adalah N ditambah 2. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa dari bilangan ganjil yang berurutan, maka selisihnya selalu 2. Maka jika bilangan yang pertama adalah N, pastinya bilangan berikutnya adalah N plus 2. Kemudian, dari kalimat bahwa jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 36, maka bisa kita tulis bahwa bilangan pertama jika ditambah dengan bilangan kedua sama dengan 36. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu bilangan pertama adalah N ditambah dengan bilangan kedua adalah N plus 2 sama dengan 36. Jika kita sederhanakan, maka N ditambah N, mereka adalah dua suku yang sejenis, ditambah 2 sama dengan 36, maka hasilnya 2N plus 2 sama dengan 36. Jika ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 2, maka akan menjadi 2N plus 2 min 2, maka 2N
ditambah 2 dikurangi 2 adalah 0, maka tinggal 2N saja, sehingga ruas kanan menjadi 36 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2N sama dengan 34. Sehingga jika dua ruas atau kedua ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2N per 2 adalah N, sedangkan ruas kanan 34 per 2 adalah 17. Maka hasilnya N sama dengan 17. Karena persamaan linearnya sudah kita selesaikan, maka kemudian kita kembalikan ke soal cerita. Karena bilangan pertama sama dengan N, maka bilangan pertama sama dengan 17. Selanjutnya, bilangan kedua, karena bilangan kedua adalah N plus 2, maka bilangan ganjil yang kedua adalah 17 ditambah dengan 2 adalah 19. Jika kita kembalikan lagi, maka 17 ditambah 19 pasti hasilnya adalah 36. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Panjang suatu persegi panjang 2 kali lebarnya dengan keliling 54 cm. Jika lebarnya Y cm, nyatakan panjangnya dalam Y, kemudian susunlah persamaan dalam Y dan selesaikanlah. Juga tentukan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Jika dari soal di atas kita memerlukan sketsa, maka kita sketsa terlebih dahulu ya. Kita mensketsa sebuah persegi panjang dengan ukuran panjang 2Y cm. Kenapa? Karena lebarnya adalah Y cm dan panjangnya 2 kali lebar, berarti 2 kali Y. Lebarnya adalah Y cm, sehingga selanjutnya keliling yang sama dengan 54, tentunya kalian sudah tahu bahwa rumus dari keliling adalah 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Nah, kemudian kita susun persamaan, maka keliling yang 2 kali panjang tambah lebar adalah 2 kali 2Y, 2Y ini adalah panjang, ditambah dengan Y ini adalah lebar, sama dengan 54. 54 ini adalah ukuran kelilingnya ya, dari persegi panjang tersebut. Kemudian, yang di dalam kurung dari 2 suku ini adalah 2 suku yang sejenis, maka 2Y ditambah Y adalah 3Y, sehingga menjadi 2 kali 3Y sama dengan 54. Sehingga hasilnya 6Y sama dengan 54. Jika ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 6, maka 6Y dibagi 6 adalah Y, dan 54 dibagi 6 adalah 9. Sehingga hasilnya Y sama dengan 9. Ini merupakan penyelesaian dari persamaan yang sudah kita susun. Kemudian penyelesaian tersebut kita kembalikan lagi ke soal cerita semula. Sehingga panjang yang sama dengan 2Y cm, maka sama dengan 2 kali 9 cm, karena Y-nya sama dengan 9. Sehingga panjang dari persegi panjang tersebut adalah 2 kali 9, yaitu 18 cm. Sedangkan untuk lebarnya, karena lebarnya adalah Y cm, maka lebarnya sama dengan 9 cm. Bagaimana anakku sekalian? Menggunakan persamaan linear satu variabel dalam soal cerita? Bukan masalah lagi, karena kalian pasti bisa.